Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang infectious bursal disease. Yang beranggotakan, yang pertama ada Aedes Gigantica, yang kedua Dian Faruqi, yang ketiga Muhammad Akun Haikal, yang keempat Lutri Romani, dan yang terakhir saya sendiri Yaumi Anida. Pengertian infectious bursal disease atau bisa disebut juga gumboro merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bersifat akut. Penyakit ini menyerang ayam muda yang berumur kurang dari 4 bulan. Organ yang menjadi target penyakit IBD adalah bursa flavius dan berbagai organ limfoid, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem pertahanan tubuh ayam atau bersifat imunosupresif. Kasus IBD memberikan pengaruh yang penting pada peternakan ayam karena infeksi virus tersebut menyebabkan angka morbiditas yang tinggi, yaitu 10-90%. Dan memiliki angka mortalitas mencapai 20%. Dampak lain dari infeksi IBD adalah menimbulkan gangguan pertumbuhan. Selanjutnya ada gejala IBD. Gejala umum ayam yang terkena penyakit gumboro biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan yang berakibat terjadinya penurunan berat badan, lemas dan gemetar karena tidak ada energi yang masuk dari makanan. Selain itu, bulu ayam akan menjadi kusam dan berdiri akibat kurang asupan nutrisi. Kotoran ayam akan menjadi cair dan berwarna putih. Kotoran yang berwarna putih ini sebenarnya adalah urin atau kencing ayam yang banyak mengandung asam sulfurat. Selanjutnya, cara penularan akan disampaikan oleh Erik. Selanjutnya ada cara penularan. Penularan gumboro biasanya terjadi melalui lingkungan. Tempat air minum, pakan, kandang, dan benda-benda lain juga dapat berperan sebagai media penular jika terkontaminasi feses yang mengandung virus gumboro. Hal ini dikarenakan adanya vektor seperti kumbang, cacing, lalat, nyamuk, dan tikus yang hinggap pada feses, kemudian pindah ke tempat ransum air atau minum. Salah satu faktor utama dari gumboro adalah kumbang, frangi atau darkling vessel, transmisi virus secara vertikal dari induk ke anak atau via telur jika tidak terjadi. Pengobatan IBD. Pengobatan IBD bisa melalui vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit IBD agar terciptanya kekebalan atau antibodi selalu berada di level protektif pada tubuh ayam. Selanjutnya, pencegahan penyakit IBD akan disampaikan oleh Putri. Pencegahan penyakit IBD. Yang pertama, mengoptimalkan masa persiapan kandang, yaitu optimalisasi masa persiapan kandang dapat membantu mengeliminasi virus gumboro. Lakukan disinfeksi kandang dengan baik dan benar mulai dari penurunan liter dan pengeluaran feses dari farm. Kemudian kandang disikat dan disabun lalu dibiarkan hingga kering. Lalu didesinfeksi dengan formades atau sporades. Sanitasi juga peralatan kandang dengan neo-antisep, misalnya tempat minum, tempat ransum ayam, dan tempat minum otomatis. Lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang kedua yaitu evaluasi program vaksinasi. Untuk tingkat kematian yang tinggi, lebih dari 5%,
Medivac Gumboro A lebih tepat digunakan jika Gumboro terjadi pada umur 22 hari. Vaksinasi dapat dilakukan pada umur 8-10 hari menggunakan Medivac Gumboro A melalui tetes mulut. Pada ayam layar vaksinasi dapat 2 kali, yakni umur 8 dan diulang pada umur 18-22 hari. Selanjutnya, pengendalian akan disampaikan oleh Muhammad Agung Haikal. Buat pengendalian yaitu tindakan yang dapat dilakukan jika ada kasus gumboro. Yang pertama yaitu isolasi ayam yang sakit dan desinfeksi kandang. Kemudian pada kejadian kasus gumboro tunggal, gejala air gula 2-5% dan vitamin Fortevit atau Vitastres atau antiseptik untuk saluran kemih gumbonal. Jika terjadi pembengkakan pada ginjal selama 3-5 hari. Setelah gumboro berlalu, peternak harus mengevaluasi beberapa hal agar kasusnya tidak terulang kembali. Nah, beberapa yang tidak dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus gumboro. Cara mencegahnya itu yang pertama itu optimalkan masa persiapan kandang. Istirahatkan selama minimal 14 hari sebelum check-in. Nah, jangan lupa untuk melakukan penyemprotan insektisida untuk mengeliminasi kutu prengki yang berperan menyebarkan virus gumboro atau vektor. Kemudian evaluasi program vaksinasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi program vaksinasi, yaitu cara memvaksinasi, kapan vaksinasi dilakukan, dan vaksin apa yang digunakan. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.